Mirisnya nih Bang, mirisnya, yang suka tawuran, yang bikin kegaduhan di Depok itu anak-anak muda itu, mirisnya itu maaf nih, maaf banget, itu menengah ke bawah Bang. Orang yang orang tuanya nggak ini, rumahnya sempit segala macam, maaf nih ya, yang keadaannya memprihatinkan, anaknya sampai kayak gitu, itu harus ditanggulangi tuh Bang. Maksudnya lewat cara pemerintah Depok, lewat apa, mungkin lewat pendidikan apa, atau dirangkul dengan kegiatan apa gitu. Karena yang sering terjadi, yang ikut-ikut tawuran itu, mereka maaf-maaf nih, sorry, kelas menengah ke bawah, Bang. Itu yang terjadi, itu realita, Bang. Saya sering lihat yang terjadi di perkampungan-kampungan itu, yang ribut itu bukan orang-orang yang kelas atas, Iya. tapi yang udah diadu domba, Bang. Nah, itu gimana tuh penanganan kayak kayak gitu? Maksudnya dari sisi orang tua, tadi Abang bilang orang tua, sementara keadaan mereka begitu, Bang. Iya. Ya, boro-boro ngurus anak ini gua aja susah nyari duit, kayak gitu-gitu misalkan, Iya. bayar kontrakan apa. Ini maaf nih, ini realitas saya terpaksa ngomong. Ahai, bro and sis, jumpa lagi dengan saya, Arif Linto Show. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Mau tahu siapa? Kita langsung aja ya. Nggak usah basa-basi, to the point. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Alhamdulillah sehat Bang Arif ya? alhamdulillah Bang, alhamdulillah Alhamdulillah. Bang. Ah, oh ya, Bro and Sis saya perkenalkan, ini Bapak Sobari, calon anggota DPRD, insyaallah, doakan ya. Amin amin. Sekarang kita mau lebih kenal, lebih dekat, oke? Siap siap. Bro and Sis pantengin, yang pertama nih, eee, manggilnya ustadz apa abang nih? Abang aja, Abang aja enak. biar kelihatan masih muda ya. Amin amin. Bang, ane mau tanya yang pertama nih, ente awalnya tuh guru kan? Guru SD? Insyaallah. Heeh, Guru madrasah Bang. guru madrasah. Iya Itu bisa memilih profesi jadi guru tuh gimana ceritanya? iya. Nah, Oke baik. Makasih Bang Arif. mhm, Ya, alhamdulillah ya saya jalani di lembaga pendidikan itu mhm. hampir 21 tahun ya. Wah, lama juga ya? Lalu dari 2002 Mhm, ya kan sekarang udah 2023, mmm, 24 ya, 24, iya udah iya, hampir 22 tahun lah ya. mhm. Eee, karena panggilan hati aja ya, Oh, karena dari zaman saya di apa ya, dulu di SMK itu ya senang aja main sama anak-anak ya. Kalau dulu ada bahasa ngaji lekar gitu. oh iya, Nah heeh, saya punya dah tuh ya di mhm, rumah ngaji mhm, lekar buat ponakan-ponakan iya, ya gitu ya. heeh, Nah terus ngelihat, rame ada tetangga pada nitipin gitu ya. mmm, Jadi apa ya, jadi bangkit tuh jiwa untuk kependidikannya tumbuh heeh, gitu tumbuh, kan iya, ya. Akhirnya lepas saya SMK kan diambil jurusan sekretaris Bang. oh, Nggak nyambung banget padahal beda ya. ya? Jauh banget ya? Nah, Tapi terus emang terus? qadarullahnya begitu ya, Heeh, gitu. Udah saya SMK selesai, ya udah saya ambil pendidikan, S1-nya untuk jurusan tarbiyah oh, pendidikan ya. heeh, Dan alhamdulillah kemarin juga sudah menyelesaikan S2-nya mhm, di, manajemen pendidikan juga, oh. Kalau boleh begitu. tahu SMK-nya di mana tuh, Kak? Saya SMK Al Muhtadin, Bang, Al Mutadin, terus Cipayung, angkatan heeh, pertama saya gitu weis, ya. Makanya buat keren, teman-teman alumni SMK Muhtadin ya sukses heeh, selalu iya. ya, Terus kuliahnya gitu. di? Saya kuliah S1 di STI Al Hikmah Jakarta Oh, ya. Alhamdulillah selesai tahun 2005. oh, 2005 saya selesai, kemudian juga baru menyelesaikan S2 baru kemarin sih 2023 awal lah, di universitas yang sama? yang sama Oh, gitu. Ya alhamdulillah sudah kita selesaikan, ya tinggal nunggu waktu wisudanya lah oh waktu ya. wisudanya. Mudah-mudahan Magrib lancar Amin, ya bismillah, gitu, amin. Tapi begitu masih ya. intens ya jadi guru ya sampai Iya, sekarang? saat ini masih ya, Oh, kita aktif di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Cipayung oh ya. iya, Cuman memang karena berbenturan dengan, aturan gitu mhm, kan, mhm. maka untuk, kependidikan saat ini saya masih sudah mengajukan cuti dulu Oh gitu. ya, sambil menjalankan
satu agenda yang fokus untuk 2024. Siap, Ya wah, mudah-mudahan ada keridhaan dari Allah ya, amin gitu. amin, bismillah. Terus kan jadi guru tuh udah tuh, Mhm, udah diproses, udah berhasil segala macam sampai S2. mhm. Tiba-tiba tertarik ke apa tuh yang namanya tuh di bidang pemerintahan LPM. Iya, Itu aneh mohon maaf nih, mhm, aneh mohon penjelasan tuh, LPM apa itu Kak sebenarnya? Dan fungsinya apa itu? iya. Kalau LPM itu, lembaga pemberdayaan masyarakat, Mmm, ya. Lembaga pemberdayaan masyarakat itu sebagai mitra pemerintah, gitu oh ya, gitu. sebagai mitra pemerintah yang bersinergi dengan aparatur pemerintah tingkat kelurahan, Oh gitu ya. Tugasnya untuk, merencanakan, pembangunan yang digelar setiap awal tahun itu melalui musrenbang, oh, ya. tapi wilayah sekelurahan? Ya tingkat kelurahan. Tingkat kelurahan, Jadi dari iya. di Kota Depok itu ya ada 63 kelurahan, ya masing-masing ada LPM-nya, Oh gitu. begitu. Yang tiap tahun itu bersama lurah dan juga perangkat, kelurahan menyelenggarakan namanya musrenbang, ya, Mmm, musyawarah rencana pembangunan gitu ya, yang mhm. sudah diusulkan melalui RT dan RW yang ada di lingkungan setempat, Oh gitu. gitu. Nah, lebih kepada pembangunan infrastruktur, ya Mmm, kayak gitu ya. Nah, nanti juga ada juga kegiatan yang bersifat, non fisik, latihan, oh kemudian oh, juga apa namanya, sosialisasi dan lain sebagainya. mmm, Saya di LPM itu, masuk dalam struktur itu dari masanya tahun 2007 ya, mmm. udah masuk struktur tuh. Oh masuk Ya pada struktur. saat itu LPM masih Pak Joni Pedro, Oh gitu. ya Joni Arifin atau Bang Heeh heeh. Pedro. Saya udah masuk tuh di struktur ya. Oh. Kemudian 2010 sampai 2016 ya kan beralih masa kepemimpinan Pak LPM itu Pak Wawan Elyati pada Oh, saat itu ya. heeh. 2 periode beliau ya, saya juga ada di dalamnya Oh gitu, ya, di dalam iya. struktur. Kemudian 2016 sampai 19 pada situ beralih lagi kepemimpinan LPM itu dengan Mhm. pandang setia. Oh, Heeh. iya Nah, iya. saya pun alhamdulillah masih dipercaya gitu kan Heeh heeh. oleh, pengurus masuk dalam struktur. Heeh. Nah 2019, 2022 barulah ada dorongan dari beberapa, RT dan RW untuk Heeh. saya maju sebagai calon pada Oh saat itu calon. dan alhamdulillahnya dapat amanah dan kita lakukan sinergitas dengan RT, RW, dan masyarakat yang ada di Kelurahan Cipayung. Oh. Begitu Bang Arif Eee, ceritanya. LPM itu masa jabatannya berapa tahun tuh, Bang? 2022 ke belakang itu masanya cuma 3 Oh tahun. 3 tahun. Heeh, cuma Sekarang 2022 selanjutnya itu 5 tahun, oh, gitu, ini RT, maaf RW, nih, gitu ya. pribadi nih, eee, Abang bisa tertarik LPM itu dorongan apa tuh? Kalau tadi kan pendidikan guru dorongan hati tuh. Iya, Kalau masuk LPM tuh dorongan apa? Karena memang Abang aktif di kegiatan atau organisasi iya. atau apa? Kalau di LPM itu sebetulnya sih kalau saya secara pribadi ya, ya nggak ada ya yang saya tuju ya kan untuk urusan-urusan, apa namanya itu, jabatan ya. Mhm. Kalau saya sifatnya ngalir aja Bang, ketika ada kesempatan dan ada dukungan, itu bisa maslahat buat masyarakat ya saya jalankan, Oh gitu. begitu. Mungkin kalau dari dasar awalnya ya, karena kan saya juga sempat terjun di organisasi pemuda ya, Heeh, iya. ya kan melalui Karang Taruna. Oh gitu, iya Iya. paham, mhm. Karang Taruna, ya kan di awal dari remaja masjid kemudian kita masuk di Karang Taruna kelurahan, Mhm. ya sampai juga masuk di MPKT kecamatan, ya sempat juga jadi pengurus Karang Taruna kota, di Oh, bidang pendidikan juga pada saat se-Depok tuh? itu. Iya di Kota Depok ya, Alhamdulillah. pada situ. Mungkin karena kita menjalankan roda organisasi ini langsung kepada sasaran gitu kan, Mhm. terjun ke masyarakat melalui kegiatan pemuda, kegiatan olahraga dan lain sebagainya, ya kan. Kemudian juga ya dengan sendirinya dah tuh, ya kan Mmm, ngalir aja. mengalir, iya. Kita masuk diminta untuk masuk di sini, sempet masuk di apa namanya itu, di, pimpinan kolektif namanya BKM, Mmm, tingkat kelurahan. iya. BKM itu ya sama levelnya dengan LPM gitu Oh ya, gitu. Badan Keswadayaan Masyarakat Oh, ya. 2007 sampai 2014 itu saya masuk struktur. Nah 2014 sampai 19 itu saya jadi pimpinan kolektifnya. oh, oke. Gitu. Nah dari situ ya bersinergi dengan LPM, kemudian RT RW ngedorong saya masuk sebagai LPM, ya alhamdulillah dapat amanah gitu kan, Mhm, ya saya jalankan iya. aja. Begitu Bang. Jadi kalau saya konsepnya adalah kalau urusan-urusan jabatan, apalagi yang sifatnya apa ya, ya mohon maaf ya, urusan Mhm. keduniaan, ya saya sih nggak target lah. Oke. Tapi ketika ada kesempatan, kemudian ada dukungan,
dan itu manfaat buat masyarakat, Mhm. ya saya jalankan. Begitu Kalau ceritanya. boleh tahu tadi LPM terus BKM itu independen atau harus aparat pemerintah? Kalau LPM itu dia masyarakat ya, Bang. Oh dia masyarakat, berarti Heeh, independen dong? independen. Tapi Artinya tetap di memang bawah naungan kelurahan? iya, sebagai apa ya, mitra kelurahan yang nanti ada di, tingkat kelurahan. Oh. Jadi siapapun bisa, Oh gitu siapapun kan, sesuai bisa? dengan, syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke. Misalnya dari sisi usia, kan Oh kayak gitu. gitu kan. Kemudian dari sisi domisili. Nah, Heeh. ketika itu sudah memenuhi syarat, ya siapapun bisa. Oke. Ya kan nanti tinggal masyarakat, ya kan, Yang yang menilai? Iya menilai iya. layak atau Iya tidaknya, iya. mampu atau tidaknya, kan Mhm. kayak gitu, Mhm. ya. Bukan bicara pantas atau tidak pantas, Iya ya betul. bicara kemampuannya Kemampuan, gitu. iya. Banyak yang pantas tapi kok nggak mampu, Iya iya kan betul. gitu Bang Tapi kira-kira. tetap naik gitu kan, lucu juga. Iya. Ya itulah di antaranya. Enggak, karena saya sering dengar itu maaf nih ini masih bicara LPM. Iya. Karena saya sering dengar orang berebut banget gitu untuk kedudukan itu, yang saya tahu ya, Mhm mhm. berebut banget, apa sih yang mereka perebutkan itu kan mengabdi. Iya pengabdian. Iya, kenapa itu bisa Iya, sampai berebut, sampai berkorban-korban ada saya dengar gitu? ya kita ambil sisi positifnya Bang, dia pengen berjuang buat masyarakat, itu aja udah. Oh oh, Iya, oh nggak gitu. usah jauh-jauh, kita Oh, ambil dari sisi positifnya aja, positifnya bahwa aja, jiwa semangat dia membangun lingkungan itu tinggi, tinggi. begitu. Oh, Iya, kepeduliannya ya? kepedulian, Oke. begitu Bang. Berarti semakin banyak orang yang berambisi jadi LPM, Mhm, berarti semakin banyak juga di wilayah itu yang punya jiwa sosial untuk pengabdian ke masyarakat, ah, begitu Bang. betul. Tapi ketika di kehidupannya sehari-hari tidak seperti apa yang Abang katakan gimana tuh? Oh itu jangan bahas Itu Bang, susah iya tuh? itu mah pribadi Oh pribadi dah, tuh? iya. Oke, Kita dari sisi positifnya aja, positifnya aja? karena kan Oke. LPM itu punya peran penting terhadap pembangunan yang ada di lingkungan, Oh gitu. melalui musrenbang yang dilaksanakan, kemudian melalui relasi dengan dinas, relasi Heeh, dengan beberapa mungkin anggota DPRD, melalui heeh, aspirasi dan sebagainya, mhm, ya kan, melalui juga anggaran provinsi, melalui dinas-dinas rumahan dan sebagainya, kementerian mmm, pun bisa. oh gitu, Gitu, yang penting ketika ada, dia punya kewenangan dan juga dia punya relasi mhm, untuk ngebangun lingkungan, itu potensinya memang luar biasa. mmm. Begitu ceritanya, Bang. Nah, oke, clear nih masalah Iya, LPM. Sekarang ini clear. nih yang puncak nih. Apaan lagi nih? Ada nih kopi. Oh, ini Minum kopi? dulu Bang, Iya, nyantai. mereknya kopi, Bang, ya. Yoi, kopi. Belum ada sponsor. Oh, ada. Lagi nyari. Siap. Nah, Ini kopi sekarang kayak rasa Liyong ya, Bang? iya kayaknya sih, Oh, iya. cuman Liyongnya belum kemari ngasih sponsor. Luar biasa nih. Ini yang poin ini nih Bang, saya dengar dari beberapa, terus dari anak saya yang pernah jadi murid Abang, waktu Alhamdulillah. SD, Oh, gitu ya? waktu masih sekolah, "Ayah ayah," nih anak saya nih yang ngomong, "Ayah ayah, guru aku kan ikut partai ya," Oh, gitu. cia, Iya iya. dengan polosnya. Mhm Terus, ikut itu ya yang buat di DPR-DPR gitu. mhm. Dia nggak ngerti tuh. Iya Nah, iya. sekarang saya mau tanya Mhm nih, mhm. biar jelas nih, Iya. nyambung dari omongan anak saya nih. Iya iya iya. Abang ikut pemilihan calon legislatif, Insyaallah. insyaallah. Apa dasarnya, Bang? Iya. Pertama, bahwa memang saya sampaikan ini adalah amanah ya, Bang. Mhm, Ya, ketika, saya mendapatkan amanah mhm, untuk maju sebagai calon anggota DPRD Kota Depok mhm, yang ada di Dapil 6 Bang, ya, mhm, Kecamatan Cipayung, Sawangan, dan mhm, Bojongsari, iya, kan kayak gitu ya. Ya, saya melihat tadi beberapa, eee eee, sisi yang mhm, menjadi sebuah apa namanya, menjadi sebuah, prioritas saya ya. iya, Kenapa saya maju gitu kan, kenapa saya mau kan gitu ya. mhm, mhm, Ya kan menerima amanah ini. iya, Yang pertama ya saya sampaikan bahwa ini adalah kesempatan Bang, mmm, ya. Bahwa mungkin, eee, tidak semua orang punya kesempatan yang sama, iya, kan betul, kayak gitu ya. mhm, Nah kalau kesempatan ini kita ambil, kita nggak ambil tahun ini, mhm, ya belum tentu berikutnya nanti kita ada kesempatan lagi, betul, kan gitu iya ya. iya, Kalaupun kita minta, belum tentu dibagi Bang. iya, benar benar Ya benar, kan gitu, iya kemarin iya, gua kasih nggak mau lu, iya, iya heeh, kan gitu ya. terus? Nah makanya ini pertama adalah kesempatan ya. Ya mudah-mudahan dari kesempatan ini, ya ada keridhaan Allah ya, Amin untuk amin saya amin, bisa,
apa ya, berkontribusi buat masyarakat. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kebutuhan, Bang. Mmm. Kebutuhan apa? Kebutuhan masyarakat, ya. Oh. Bahwa masyarakat ini kebutuhan di lingkungan terutama ya aparatur pemerintah RT, RW ini terhadap lingkungan, Mmm. pembangunan, Bang. Iya iya. Nah, kan kita tahu ada yang namanya dana aspirasi dewan, Iya, kan kayak bener, gitu ya. heeh. Nah, mungkin barangkali kalau saya diberikan kesempatan Mhm untuk, duduk ya kan di kursi DPRD, mhm. ya kan, ya mudah-mudahan saya akan, berkontribusi buat masyarakat terkait dengan kebutuhan lingkungan. Amin. Ya Mhm. kan, jalan yang Iya, rusak, heeh. ya kan, solokan yang mungkin perlu diperbaiki, ya kan, Mhm. gitu kan. Kemudian juga masih banyak rumah-rumah mungkin yang tidak layak, yang harus Mhm. kita benahi, Iya, dan itu punya potensi, anggota DPRD untuk, melakukan melaksanakan itu. itu. Iya. Itu di antara. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga ini buat saya adalah, motivasi, Bang. Oh, Bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama, iya, kan gitu. Kalau mhm, tahun ini saya yang dapat kesempatan, iya, tapi berikutnya, bisa jadi generasi-generasi yang punya potensi, ya mhm, kan, yang punya apa namanya itu, keaktifan di mhm, masyarakat, punya jiwa kepemimpinan, mhm. dan dia punya kesempatan yang sama juga. Oh gitu, Nah, makanya saya motivasi ketika kesempatan itu ada dan itu maslahat buat masyarakat, ah, maju. begitu, Bang. Itu di antaranya. Jadi, ya kita mohon doa dukungannya juga nih, Amin, ya kan. bismillah, iya. Itu, mudah-mudahan saya dapat, dukungan dari masyarakat Mhm, khususnya yang ada di Dapil 6 ya iya, kan, heeh. Kecamatan Cipayung, Sawan Bojongosari, bahwa saya sebagai calon anggota DPRD Kota Depok ya Mhm, kan, untuk partai PKS nomor iya, 10 Bang, iya, nomor 10 ya. oke. Saya tadi belum denger nih, Mmm, kesempatan udah iya, ada. Ini dorongan sekarang saya mau mhm, tanya, mhm, apakah dorongan hati sendiri atau keluarga atau masyarakat sekitar iya, supaya Abang jadi caleg? iya, Ah, itu. oke, baik. Kalau bicara mungkin awalnya diawali dari sebuah kesempatan ya Bang. Mhm Ya mhm. kan, kesempatan itu ada, kemudian kita melakukan, komunikasi dengan keluarga, Mhm. ya saya punya orang tua alhamdulillah masih sehat, Amin. ya kan, Mhm. saya minta pandangan dari Mhm mereka, mhm kemudian saya punya keluarga, ya mhm kan, kemudian saya juga minta tanggapan dan pendapat mereka, mhm. dan juga saya juga punya guru-guru di lingkungan, Amin. ya kan, Iya ya guru-guru majelis taklim, ya iya. kan, dan saya juga minta arahan, ternyata ketika kesempatan sampai, kemudian hasil komunikasi, ya kan, hasil juga pendapat dan sharing, ternyata ada dukungan, ya Mhm. saya bismillah, kan Bismillah. kayak gitu ya, Mhm. bismillah. Jadi, bukan dasar diawali dari saya pengen nyalek, Bukan. bukan, gitu. Oke. Jadi Ya, ini tapi harus karena ini diluruskan ini. iya, Iya. nah karena saya dari tahun-tahun sebelumnya belum pernah Bang, itu kan Iya. terjun dalam partai politik manapun, Iya, kan heeh. kayak gitu ya, belum Mhm. pernah ya Mhm. gitu. Walaupun memang ada beberapa partai pada saat itu yang mengajak saya Iya. untuk bergabung, Oh, ya gitu. gitu kan. Tapi, ya saya belum, apa ya, belum belum tertarik pada saat itu ya. Oke. Nah, kenapa? Karena saya masih punya tanggung jawab terhadap lembaga tadi, Iya iya, gitu, lembaga tadi. ya kan. Nah, Iya. ketika lembaga ini sudah kita sudah beralih, Mhm ya kan, kemudian saya juga tidak ada lagi, keterikatan dengan yang lain, mhm ya ternyata ada kesempatan saya mendapatkan amanah dari partai PKS, ya kan, mhm. kemudian orang tua, keluarga juga mensupport, Iya. guru-guru juga mendukung, Mhm. ya alhamdulillah saya jalankan, Jalankan. begitu, Bang, Oke. ya. Tadi Abang bilang partai politik. Mmm, Dari sekian banyak partai dan Abang pernah ditawarin tadi yang saya dengar, kenapa pilih PKS? Di antara banyak partai, Abang memilih Partai Keadilan iya, sejahtera, Sejahtera. iya, iya. Kenapa Abang pilih itu? Oke, Apa baik. karena ada sesuatu di sana atau Mmm, memang kembali lagi hati nurani? hati Nah nurani ya. gimana tuh? Iya, baik. Yang pertama, ya ini sih penilaian saya ya, Iya, heeh. gitu. Siapa pun bisa berpendapat Iya, lain boleh, kan kayak heeh gitu. heeh. Yang pertama saya melihat adalah bahwa, PKS ini, eee, partai yang sangat konsisten gitu ya, Iya, heeh. konsisten terhadap apa, terhadap perjuangan rakyat, Oke, kan kayak gitu heeh. ya. Kemudian tingkat kepeduliannya juga Tinggi? menurut saya, ya masih tinggi lah ya, Heeh gitu ya, heeh. dibandingkan dengan yang partai-partai lain. Mhm Ya kita nggak usah jauh-jauh lah, di mhm. mana ada bencana kan kayak gitu, Iya, pasti paham. udah langsung tuh ya, Responnya, ya kan, pasukan satgasnya iya, udah, kan kayak responnya, gitu. iya, Ya ini heeh. kan, dan tidak hanya momen-momen dalam saat-saat seperti ini, Mmm, di luar masa-masa pemilu dan sebagainya, jadi konsistensi iya dia iya, terhadap
rakyat itu Iya memang ya betul-betul terlihat iya, gitu ya. sehari-harinya ya? Heeh, Oh, itu yang iya. pertama ya. Yang kedua juga konsisten dan komitmen dia terhadap rakyat, ya saya melihat ini masih sangat tinggi. Mhm. Artinya ada beberapa peraturan-peraturan yang tingkat pemerintah pusat itu yang ditolak kan oleh Iya betul, PKS kan heeh, ini ya. iya iya. Entar kalau kita bicara sono ketinggian Bang Iya, nih tahu gitu tahu kan. tahu, Cuman paham. kita Kita secara se-Depok aja dulu. letter lack Iya, aja kan heeh, kayak gitu iya ya iya. bahwa apa namanya ini, penolakan dia terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ini kan kelihatan kan Mhm. tentang masa kenaikan ini, kenaikan Iya, itu dan heeh sebagainya. heeh. Ya termasuk salah satu adalah adanya IKN ya Iya kan kayak betul, gitu kan. heeh. Termasuk partai PKS kan yang menolak, Iya betul. bener nggak? Benar benar, iya. Iya itu, makanya program PKS itu, PKS menang, ibu kota tetap di Jakarta Bang, Oke, begitu. alhamdulillah. Nggak usah Nggak kemana-mana usah ya? kemana-mana, Oke. iya. Gitu biar Ah, gampang deket ngeliat Monas gitu. bener. Bener. Nggak mungkin Monas dipindahin ya. Itu Bang ya. Nah, PKS untuk beberapa periode ini Mhm, menguasai Depok. iya, Itu realita ya, semua realita. orang tahu. Apa jurusnya bisa menguasai Depok? Iya iya Nah, iya iya. Abang sebagai orang PKS dan menyelami PKS secara lama, Mhm, memahami segala macam, kira-kira apa dia bisa menguasai Depok beberapa iya. periode? Kalau saya luruskan dulu nih, kalau buat lama masuk PKS enggak ya Bang ya? Iya, maksudnya pengamatan Abang Iya lah, pengamatan sampai iya. Abang jatuh Karena cinta. kan saya nih, beberapa tahun ke belakang ini kan jadi penyelenggara sebetulnya Bang. Oh gitu. Jadi musim pemilih itu saya jadi panitia terus gitu Heeh kan, heeh. gitu. Cuma 2019 urusan panitia pemilu saya lepas dah tuh, harus ada Mmm, regenerasi lah, iya oke. gantian gitu kan, Heeh udah, heeh. Abang mau istirahat dulu nih Iya, begitu kan. heeh. Dan yang muda-muda tuh yang pada tampil deh pada Siap, saat itu mhm. ya. Sampai yang pemilu sekarang pun ya regenerasi juga harus kita bentuk Bang, Iya. karena penting Bang itu. Ya Mmm, regenerasi itu penting harus ya ya, untuk keberlanjutan ke betul. depan gitu. Nah, kalau di PKS ya kan kalau 4 periode memimpin Depok, ya itu Heeh, kita kita akui ya, iya memang faktanya demikian, iya. kan kayak gitu. Ya mungkin salah satunya ya tadi, efek yang tadi saya sampaikan, Mhm. konsistennya dia tinggi, Kepeduliannya segala kebudayaannya dia macam. tinggi, kemudian komitmen terhadap kebijakan rakyatnya juga, apa namanya, Bagus ya, jelas kan heeh. kayak gitu. Dan yang paling nyata itu bahwa memang ya, ya kita lihat kader-kader militer juga memang sangat luar biasa. Mmm. Ya kalau bahasanya mungkin dari tahun ke tahun musim pemilu barangkali ya Heeh. kan, buat ngurangin mah kagak mungkin, Iya nambah mah iya udah tahu. pasti iya Iya begitu iya ya. betul. Apalagi entar 2024 nih mudah-mudahan naik ya. Amin Ya amin. Iya gitu iya Bang ya, bisa. gitu insyaallah ya Bang ya. Amin amin. Jadi saya kan tinggal di Depok juga nih Bang. Oh iya Heeh, siap kita siap kan siap. tetangga Oh nih. iya iya iya. Selama pemerintahan Depok dipegang sama PKS, Mhm. saya kan merasakan juga. Oh iya. Mhm. Bicara tadi tentang kepedulian segala macam bla 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 bla, tapi boleh dong saya bertanya, Oh tentang selama saya bisa jawab Bang ya. iya, tentang PKS. Ah, iya. Masih ada tuh Bang, Mhm. ini mungkin bukan nggak peduli atau apa ya, entah apa dibilang. Ada beberapa setiap malam, kalau saya pulang malam naik motor gitu, anak jalanan masih pada di pinggir jalan di lampu merah. Terus ada beberapa apa, eee, maaf nih mohon maaf, pengemis-pengemis yang berkeliaran segala macam di sepanjang Margonda, di segala Mhm. macam. Terus preman-preman apa segala macam. Itu PKS gimana tuh sikapnya tuh Bang, untuk mengatasi itu? Karena sampai saat ini, sampai kita duduk berdua ini, itu masih terjadi setiap malam Bang, banyak. Malah anak kecil yang mestinya dia tidur, dia segala macam, atau memang dia disuruh ada bosnya atau gimana nggak tahu. Jadi setiap malam, di setiap jalur kalau Abang pulang malam, itu di Juanda, di depan apa, pertigaan yang mau kita ke arah wali kota, kan ada lampu Mhm. merah tuh, Mhm. yang kalau belok sini kita mau ke arah Beji. Ramanda. Heeh, Ramanda itu. Itu masih ada Bang, itu Mhm. gimana tuh menurut Abang? Iya. Itu Iya. masih terbengkalai maksud saya. Oh iya. Ini masalah SDM ya. Mhm. Ya kalau saya sih menyikapi, sebetulnya pemerintah kota juga bukan lagi membiarkan, kan Mmm, gitu. Melalui dinas-dinas terkait ya iya, kan sudah heeh, dibuat aturan, sudah dibuat perda dan sebagainya, iya, kan kayak gitu. Sering dilakukan penertiban-penertiban ya kan. mhm mhm, Ya tapi barangkali mungkin ya kan, mhm, ya penertiban dilakukan seminggu, 2 minggu, atau sebulan aman, tapi kan mhm, selanjutnya muncul lagi heeh, kan kayak gitu.
Ini yang pertama. Jadi Heeh, bukan tidak ada tindakan, kan heeh, iya, kayak gitu ya kan. Yang kedua juga mungkin yang perlu kita juga dalami, apakah emang itu semua penduduk Depok? ah, Kan itu kayak begitu pertanyaannya. ya kan. Nah ini kan Kalau apa bukan penduduk Depok kenapa bisa sampai ke Depok? iya kan Itu kayak begitu. pertanyaannya. Ya mungkin karena Jangan-jangan Depok ini kota yang menarik Bang, kan heeh, kayak jangan-jangan gitu. dia di organisasi Nah ya atau ada walau alam pimpinannya. ya gitu, yang pasti itu. Maksudnya harus ditangani juga itu, Iya Bang. gitu, mungkin artinya secara tindakan saya yakin pemerintah kota juga nggak tidur ya Bang ya. Iya, iya. Mereka sudah melakukan penertiban ya kan, mereka sudah Heeh. membuat juga aturan-aturan. Mhm. Ya mungkin itu ketika dilakukan seminggu, 2 minggu kondusif kan kayak gitu. Mhm. Tapi ketika udah 1 bulan merasa aman muncul Mhm. lagi Muncul kan kayak lagi, gitu ya. iya. Nah ini ya artinya memang perlu kesadaran Bang Iya, masyarakatnya. benar. Jika memang penduduk Depok ya kan kayak gitu. Ya kan Mhm. nanti ketika ada apa namanya itu, yang sifatnya kekurangan atau mungkin ada keterbatasan ya kan, kan bisa berkoordinasi dengan lingkungan setempat Iya, ya kan betul. gitu. Itu kaitan dengan masalah, eee, ketenagakerjaan dan Mhm. sebagainya nih Allah alam ya. Mhm. Jadi yang perlu kita garis bawahi itu adalah bahwa, pemerintah kota nggak tidur Iya, menyikapi hal-hal yang kayak begitu iya, ya. iya. Aturan, kemudian juga penertiban dan sebagainya, Mhm. upaya-upaya yang sudah dilakukan itu sudah maksimal. Oke. Cuma memang, ya itu, nggak begitu langsung ditertibin, beres Iya, semuanya, tahu, kan begitu, berproses. proses Iya, kan iya. gitu, ya kan. Sebulan, muncul lagi kan Mhm, gitu. Nah mhm. ini ya Bang, jadi seperti itu. Ya, Ah, ya mudah-mudahan tadi, perlu ada kesadaran, ya kan dari warga Depok, atau mungkin jika memang juga orang Depok, ya ngapain sih ke Depok kan kayak iya, begitu. heeh. Emang di sono kagak ada Iya, Pak, betul, iya, gitu iya, Bang, iya. ya. Gitu kira-kira Bang Arif. Ini, tadi bicara kita regenerasi. Mhm, Beberapa regenerasi di Depok mengkhawatirkan buat saya, nggak tahu kalau buat Abang. Tawuran, mhm, perempuan-perempuan yang masih muda sudah maaf ya, sudah kayak 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 maaf nih, udah menjual karena keadaan ekonomi, segala iya, macam, tawuran, terus pokoknya apa, perempuan-perempuan ABG-ABG-nya nongkrong malam segala macam bla 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 bla. Terus ada yang bisa maaf-maaf nih bisa di-booking segala macam, itu terjadi. Terus ada yang saya dengar ada terselubung mmm, bermain di tempat-tempat, kontrakan segala macam. wis, Ya saya dengar tuh Bang, saya sampai ke situ. Itu gimana tuh Bang regenerasi kita nih? Ini padahal Depok ini dipimpin maaf-maaf nih orang yang paham banget tentang akhlak, mhm, moral segala macam. Tapi tawuran nggak hilang, apa segala nggak hilang. Di mana nih? Apa karena masyarakatnya atau karena pemerintahannya? iya iya, Ah, ini pertanyaan ini. Ini iya, ini kisah nyata loh Bang, benar bukannya benar, saya ngarang. heeh. Mhm, Ya kalau saya sih lebih kepada apa ya Bang ya, ya ya kita nggak bisa pungkir ya, mhm. perkembangan teknologi ya Bang. Iya tahu. Ini mungkin salah satu pengaruh dan dampak yang paling nyata, Mhm. ya kan. Adanya pergaulan bebas, nongkrong-tongkrong dan sebagainya. Iya, Ya ini salah satu bentuknya adalah dampak dari sebuah teknologi yang disalahgunakan gitu iya Bang ya. betul. Teknologinya bagus Bang, cuman Mhm. penyalahgunaannya ini kan kayak begitu Iya, ya. ngaco ya. Nah, terus apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota? Mhm. Setahu saya gitu Heeh. kan, ya pemerintah juga sudah melakukan beberapa, sinergitas dengan apa yang namanya, yang ada di Kota Depok seperti Polres, Polsek dan lain Mhm, sebagainya, ada juga mhm. yang namanya Pokdar Kamtibmas, Heeh. kan kayak begitu, Iya, Bang. iya. Upaya patroli juga Iya, heeh, dilakukan, kan heeh. kayak gitu. Iya. Ya tadi, Bang, ketika tindakan itu dilakukan, ya kan, ditertibkan, hari ini, mereka besok mungkin tenang, ya kan, tapi Mhm. udah merasa nyaman, kumpul lagi. Iya. Ya dengan apa, dengan jaringan teknologi tadi, Iya, iya. ya kan, melalui WhatsApp grup, ya Mhm, kan, mhm, nongkrong 1, 2, 3 orang, ya kan, akhirnya entar mhm. lama-lama jadi banyak, kan kayak Iya. gitu. Ya memang perlu ada yang namanya ya, apa ya, eksistensi secara kontinu untuk melakukan Mhm. sebuah penertiban. Tapi kan Karena Depok ini juga, dengan 63 kelurahan, 11 mhm, kecamatan kan mhm. kayak gitu. Ya Mmm. kan jangkauannya ya lumayan ya Luas, Bang, iya. luas gitu. Jadi ya harapan saya sih sedikit banyaknya ya ada perhatian orang tua. Ini yang Mmm. paling penting Bang, ya kan. Karena Nah, pendidikan dasar ini kan adalah di orang iya, tua kan iya. kayak gitu ya kan. Setelah diberikan pemahaman atau membatasi,
apa namanya, Pergaulan. pergaulan, Heeh. ya kan. Kalau dia keluar malam harus dibatasi sampai jam sekian, kan Mhm. gitu. Pokoknya kalau nggak jam sekian dikunciin pintu, kan Iya, kayak gitu betul. ya. Kalau misalnya nggak ngerti juga mungkin dikurangi dari uang jajannya, Iya, kan bisa. bisa aja. Mhm. Penekanan-penekanan itu dilakukan oleh orang tua, Iya. kan gitu. Perhatian kepada orang tuanya itu, Heeh. kepada anaknya itu harus ditingkatkan, Oke. ya kan. Boleh silakan, bukan berarti membatasi anak nggak boleh bergaul, Iya. tapi diatur waktunya, kayak Oh. gitu. Pulang sekolah mungkin dia harus istirahat dulu, Heeh. walaupun dia mau main dibatasi sampai jam berapa, kan Mhm. kayak gitu. Kontrolnya ini harus betul-betul serius gitu, Oke. gitu Bang. Jadi Nah. perlu ada kerjasama tadi tuh, orang tua, ya kan, juga Mhm. kemudian juga lembaga pendidikan, Iya. kemudian juga dengan apa, aparatur pemerintah yang ada Oh, di iya. lingkungan, Mhm. begitu. Ya, RT juga punya hak. Ketika ada lingkungan yang merasa ini mencurigakan atau membuat tidak nyaman masyarakat, Mhm. ya dia kalau nggak mampu untuk melakukan tindakan, ya silakan dilaporkan kepada pihak terkait. Oke. Misalnya apa, Pokdar, Mhm. kayak gitu. Ya kan, Pokdar itu kan kelompok sadar, ya kan, Mmm. gitu. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Iya. Pokdar Kamtibmas, kan Mhm kayak gitu. mhm. Nah, nggak mampu juga, ada Polsek, Iya. Polsek nggak mampu, ada Baru Polres, Polres, kan iya begitu. iya iya. Jadi yang dari bawah dulu, Mhm mhm. supaya apa namanya ini, membuat, apa ya, teguran dari Mhm. tingkat yang paling bawah. Iya. Kalau kita langsung tegur ke atas juga kasihan juga kan Iya gitu, iya, betul. ya kan. Timbang nongkrong-nongkrong, lapornya ke Polres kan Iya, kayak gitu. betul Ya betul. bawa dulu, ada Iya. RT-nya ya Mhm kan, mhm. "Pak RT itu anak-anak kayaknya bikin, nggak nyaman tuh Mhm lingkungan." mhm. Tegur, Iya. udah besok dibatasin nongkrongnya, kan Iya, kayak oke begitu Bang. oke. Iya. Ya, jadi kembali kesadaran, orang tua, lingkungan, dan juga mungkin aparat tempat, Oke. begitu. Mirisnya nih Bang, mirisnya yang suka tawuran, yang bikin kegaduhan di Depok itu anak-anak muda itu, mirisnya itu maaf nih, maaf banget, itu menengah ke bawah Bang. Orang yang orang tuanya nggak ini, rumahnya sempit segala macam, maaf nih ya, yang keadaannya memprihatinkan, anaknya sampai kayak gitu, itu harus ditanggulangi tuh Bang. Maksudnya lewat cara pemerintah Depok, lewat apa, mungkin lewat pendidikan apa, atau dirangkul dengan kegiatan apa gitu. Karena yang sering terjadi, yang ikut-ikut tawuran itu, mereka maaf-maaf nih, sorry, kelas menengah ke bawah Bang. Itu yang terjadi, itu realita Bang. Saya sering lihat yang terjadi di perkampungan-kampungan itu, yang ribut itu bukan orang-orang yang kelas atas, Iya. tapi yang mudah diadu domba Bang. Nah, itu gimana tuh penanganan kayak kayak gitu? Maksudnya dari sisi orang tua, tadi Abang bilang orang tua, sementara keadaan mereka begitu Bang. Iya. Ya, boro-boro ini ngurus anak, ini gua aja susah nyari duit, kayak gitu-gitu Iya misalkan, iya. bayar kontrakan apa. Ini maaf nih, ini Mmm, realita saya terpaksa ngomong. mhm. Iya itu saya bilang, namanya apa ya, perhatian itu kan ya sifatnya, apa ya, luas ya Bang, Mhm mhm. gitu kan. Bukan berarti orang tua dengan sisi ekonomi yang mungkin menengah ke bawah, kemudian membebaskan anak bergaul ke mana-mana, kan Iya tahu, begitu. heeh Ya kan, ya itu tadi, tetap sebagai kontrol anak itu ada di orang tua yang paling heeh. utama Bang, Iya iya. kan kayak gitu. Se apa namanya, selemah-lemahnya ekonomi dia, tapi kalau misalnya perhatian terhadap anak itu Ketat. mereka ketat, ya Mhm kan kayak gitu. Kemudian mhm. juga bahasa memberikan efek jerah dalam keluarga, Oh, ya saya pikir itu bisa akan melerai, ya kan, heeh. hal-hal yang negatif di luar, kan Mmm. kayak begitu, ya kan. Nah ini mungkin salah satunya tadi adalah, orang tua, lingkungan, dan juga dengan aparat setempat, ini perlu adanya sebuah, sinergitas dan komunikasi yang baik, Iya, kayak begitu, Bang. oke. Nah, untuk regenerasi yang tadi saya bicarakan, Mhm. tentang tawuran segala macam, apa fungsi Karang Taruna terhadap mereka? Kenapa nggak dirangkul untuk kegiatan-kegiatan positif? Apakah Karang Taruna hanya sebagai suatu badan doang, nggak ada orangnya, Mhm. atau hal lain? Iya. Maksudnya ada sesuatu action-nya Karang Taruna, ini Mhm. kita bicara Depok ya, action Karang Taruna untuk menanggulangi mereka-mereka yang liar ini Bang, Iya. yang sebenarnya mereka generasi penerus kita. Iya. Iya, kalau bicara dari konsep Karang Taruna ya, bahwa Mhm, Karang Taruna itu kan wadah ya, iya perhimpunan wadah, daripada generasi tahu, muda dalam rangka mengeluarkan segala bentuk ekspresi yang positif kan iya. kayak gitu.
ya Karang Taruna melalui lembaganya, ya mungkin secara maksimal mereka sudah berupaya. Kan Oh, kayak gitu iya kan, iya. dengan cara apa, ya kan, melakukan hal-hal yang positif, Mhm. membentuk, Karang Taruna tingkat subunit, Mmm, ya kan, kemudian juga subunit di bawahi naungan dengan Karang Taruna unit, mmm, bawa pada Karang Taruna kelurahan, kan mmm, kayak gitu. Cuma mhm. memang lagi-lagi, kita kan kembalikan kepada personnya Bang. Gitu Oh ya, gitu. ya kan ada mungkin anak muda yang mungkin nggak hobi dengan organisasi, kan kayak gitu, Oh, mereka dengan gaya hidupnya sendiri, kan mmm, gitu. Nah itu siapa yang mau disalahkan? Apa kita salahkan Karang Taruna? Kan nggak enggak juga, juga. kan kayak gitu. Sementara Karang Taruna sudah berusaha secara maksimal, Oh ya gitu. kan gitu, sudah melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian melalui kegiatan-kegiatan kepemudaan, ya Heeh, kan. Kemudian juga ada sub-sub unit yang nanti bisa melalui bentuk majelis taklim, ya iya kan, atau iya melalui perkumpulan, komunitas dan iya, sebagainya, ya kan. Nah itu sudah, kemudian ada Karang Taruna unit pada tingkat, RW, kan heeh kayak heeh gitu. heeh. RW pun nanti bisa memantau perkembangan daripada subunit, Oh, baru ada Karang Taruna tingkat kelurahan, ya kelurahan, kan, Karang iya, Taruna bersinergi dengan kecamatan, iya, ya kan, kecamatan komunikasi dengan tingkat kota, terus mhm, sampai pada tingkat pusat, kan kayak pusat, gitu ya, iya, gitu. Cuma memang ya itu tadi, ya kan, tidak semua, ya kan, generasi itu, ya kan, hobi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya, iya, organisasi, ya paham, kan, itu. Nah memang kalau bicara kesempatan, kalau mereka mau bahasanya mau mengeluarkan ekspresi, ya kan, pada mhm, zaman saya juga pada saat itu ya saya melihat potensi, ya kan, ketika ada sebuah komunitas, ya kan, ya satu lingkungan, oh ini hobinya musik, ya kan gitu, mhm, ya kita masuk ke dalam, dunia mereka, mhm, tapi kita arahkan yang positif, kan gitu. mhm, Ya alhamdulillah, ya kan, di sana itu ada juga Karang Taruna waktu itu saya di ketua kelurahan, ya kan. mhm, Saya bisa mengarahkan Karang Taruna unit, ya kan, untuk lomba jingle pilkada dengan potensi mereka main musik, ya bisa dapat juara, iya, kan kayak gitu. Artinya kita ngelihat, "Oh ini potensi di musik, ayo kita kembangkan," iya ya kan iya, gitu. heeh, Kita cari studio, kita tantang mereka bikin jingle pilkada, iya, ya kan heeh, gitu, ya kan. Mereka mampu, kita cari studio rekaman, kita ikut lombakan iya, pada saat heeh, itu. Ya alhamdulillah, ya amin, kan, mereka bisa dapat juara di tingkat kota, bahkan juga ikut sampai tingkat provinsi pada saat itu jingle pilkada, Jawa Barat. oh, Kemudian apa nih potensi, oh mereka di olahraga gitu mhm, kan, ya kita bikin aja tuh, ya kan, turnamen, turnamen, ya kan, heeh, melalui sepak bola iya kah, iya, futsal kah, mhm, gitu. Mereka misalnya hobinya tempat di sisi yang lain, ya kita cari apa sih gitu kan, oh, gitu. Jadi lebih mengikuti apa sih yang ada di potensi di mereka ini, gitu. oh, Yang hobi musik, ayo arahkan ke iya musik, iya, kan kayak gitu. Kita ikut bikin gabung musik, kan gitu. Cuma memang kadang-kadang, ya kan, ya hobi remaja ini kan macam-macam. iya, Ada yang hobi memang berkelompok turu-turunya tahu dia tahu, gitu kan. Tahu heeh, turu-turu ya? iya Ya tahu, sekumpulan dia iya iya aja tahu, begitu kan, gitu ya. iya Ada juga memang orangnya hobi berbaur dengan siapa iya saja. benar, Ya ini heeh, jadi apa ya, saya lihat ya potensinya banyak, kemudian juga karakternya juga macam-macam, kan mhm kayak gitu. mhm, Ya makanya buat terjun di pemuda di organisasi itu memang perlu konsentrasi. iya Ya kan bagaimana kita bisa membesarkan organisasi, iya betul, ya kan dengan kesabaran, mhm. bukan numpang besar di organisasi, Bukan bukan, bukan, gitu tapi Bang. berbuat, Iya, berbuat untuk organisasi. Iya, tahu organisasi. tahu tahu. Itu pengalaman ya Bang Iya itu iya, mah sedikit iya ya, benar, terkait dengan masalah organisasi kepemudaan. oke. Berarti Karang Taruna jemput bola dong ya? Oh Maksudnya, iya, merangkul generasi-generasi penerus yang ada di iya. lingkungan sekitar mereka ya? Iya, Jemput gitu, bola, jemput tidak bola, diam aja ya? tidak diam aja Maksudnya makanya Karang Taruna sadar bahwa banyak generasi-generasi penerus kita yang masih muda-muda, yang udah ngaco jalannya gitu, terus mhm, dirangkul sama Karang Taruna supaya iya, diarahkan, diarahkan begitu? begitu, harusnya Oke fungsi seperti itu, oke. merangkul, ya, Tapi di merangkul. tempat Abang Karang Tarunanya merangkul juga ya? Alhamdulillah, saya Amin akui amin. itu merangkul, kenapa? Karena mereka punya potensi juga, ya kan, melakukan sebuah kegiatan-kegiatan di lingkungan yang positif, ya kan. Mmm, Ya, melalui momen-momen HUT Karang Taruna atau momen-momen mhm, hari besar Islam yang notabene di kita itu kan banyakan digerakkan oleh remaja. mhm, Ya, yang namanya mhm. remaja itu kan secara aturan, terikat atau tidak terikat, mereka itu adalah anggota Karang Taruna, Oh kan gitu, gitu ya iya kan, iya. gitu. Ada anggota Karang Taruna secara struktural, Mhm, ya kan, ya ada juga anggota Karang Taruna kultural, karena memang itu mereka udah masuk usia remaja, iya
ya kan, heeh, usia 11 sampai sekian puluh tahun itu kan, heeh. ya itu dimasuk anggota Karang Taruna, cuma tidak Mmm, struktur kan iya kayak bener. begitu ya. Nah, bagaimana untuk merangkul mereka? Ya ini, Karang Taruna yang struktural inilah, Wadahnya, ya kan kayak iya gitu, ya iya. kan. Apalagi di Depok itu ya alhamdulillah per tahun yang lalu itu sudah ada dana hibah untuk Karang Taruna, ya Wah, kan. mantap dong. Iya, untuk pemberdayaan pemuda, makanya Karang Taruna dibentuk, ya kan. Setelah dibentuk ya mereka harus melakukan rapat kerja, Mhm, menyusun program kerja iya ke iya. depan apa yang harus dilakukan. Oh, Apakah mau pelatihan, apakah mau sosialisasi, ataukah mau kegiatan event-event, kepemudaan, mhm, kan kayak gitu. mhm. Ya mereka sudah membuat program tuh, ya kan nanti Oh bakal diajukan melalui dana hibah pemerintah Kota Depok. oh, Ada dana hibah untuk Karang ada itu Taruna, ya? Itu iya. per tahun tuh, Bang? Per tahun, Oh, per tahun. gitu ya. Itu di antaranya, yang penting mereka secara administrasinya, ya mereka sudah lengkapi, Mmm, ya kan. Ya mereka punya struktur yang jelas, ya kan, mhm, kemudian juga mereka secara administrasi punya syarat ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah Kota kota, Depok, iya gitu iya. Bang. Nah, Itu ceritanya Bang, ini ya. balik lagi nih, ini masalah masih pemuda nih. Ini kita bicara pemuda apa acara apaan nih? Pemuda, tapi akan ke sana, lihat aja. Iya, Banyak nih, generasi sekarang kan katanya disebut milenial kan, apalagi mhm. di Depok banyak banget anak pokoknya hampir berapa persen pokoknya kebanyakan anak muda. Apa senjata jitu Abang untuk merekrut pemuda untuk memilih Abang? Iya Nah, ini pemuda nih, kita nggak bicara orang tua deh dulu deh. iya Buat pemilih pemula nih, gimana nih Bang? iya. Ya kalau saya sih lebih kepada memberikan edukasi kepada teman-teman, Mmm, ya kan, dalam hal memilih wakil rakyat ataupun memilih, presiden dan wakil presiden, mhm, ya. Bahwa anak muda ini sekarang harus sudah cerdas, iya, harus cermat gitu mhm, dan harus bisa menilai mmm, siapa yang pantas dan tidak pantas, iya siapa yang layak dan tidak layak iya, sesuai dengan penilaian dia, mmm, kan kayak gitu, mhm, ya kan. Dari mana dia bisa menilai? Ya sekarang kan udah ada IT, teknologi dan iya, sebagainya kan, dia bisa lewat dari, YouTube, bisa mhm, lihat dari juga IG dan sebagainya. mhm, Saya pikir masa-masa pemilih ini banyak informasi yang bisa didapat kan kayak mhm, gitu ya. Nah, artinya apa? Mereka saya anggap ini pemilih yang cerdas, ya mereka tuh sudah harus terfokus kepada bagaimana, dia bisa berkontribusi terhadap lingkungan, berkontribusi terhadap bangsa negara dengan suara yang dia punya, mhm, kan kayak gitu. mhm, Dengan penilaian dia punya, mmm, bukan karena sebuah iming-iming, iya bukan karena betul, sebuah, amplop finansial, kan amplop, kayak iya gitu iya, ya. Ya kan, ya bahasanya mohon maaf nih, ya heeh, kan, ada istilah kata money politik, kan iya kayak begitu betul, ya. heeh, Nah, buat seorang pemuda itu harus udah gak berlaku. Bukan hanya iya pemuda, masyarakat iya secara mesti umum secara kan umum, kayak iya, gitu. Ya bicaranya bukan saat ini kita dapat apa, tapi nanti ke depan 5 tahun kita dapat apa untuk lingkungan kita. iya, Nah ini kan mhm, konsep yang harus kita kembangkan begitu, mhm, program, iya, kan gitu. heeh, Makanya kalau ada bahasa money politik, ya kan jual beli suara mhm jadi, ya mhm kan mhm, wajar Bang, orang jual beli suara kan iya kayak betul, gitu. Ya, tapi bagaimana bisa bisa mendorong orang yang punya potensi walaupun tanpa dengan ada sebuah money politik, mhm, tapi nanti bisa berbuat ke depan. Siapapun itu, mhm, kan kayak gitu ya. mhm, Kalau bahasa mungkin calon banyak, ya kan iya gitu. iya, Apalagi di Depok ya kan, heeh, ya bukan cuman puluhan, ratusan kan iya kayak gitu. Bisa dikatakan bisa mencapai ribuan caleg kan iya kayak betul, sekota Depok ya. iya iya, Nah inilah perlu kecermatan ya kan, pemilih pemula atau milenial ya kan mhm, perlu kecermatan, masyarakat secara umum untuk mhm, menentukan pilihan mereka. ok Yang betul-betul memang bisa ya kan berkontribusi, kemudian mampu untuk melakukan sebuah pergerakan ke depan. mmm, Melalui apa? Melalui kegiatan-kegiatan, pembangunan, kepemudaan, ya kan, mhm, atau mungkin keagamaan dan mhm, sebagainya. Banyak potensinya, Bang, oke. gitu. Nah, Abang sudah berkampanye secara pribadi atau memperkenalkan diri, itu ada kurang lebih berapa lama, Bang? Kurang lebih sampai saat ini hampir setahun lebih lah ya, Setahun lebih? heeh. Dari mulai proses ya kan, penjaringan, Heeh, kemudian juga proses masuk sebagai bakal calon, mhm, kemudian masuk pada calon sementara, mhm, sampai pada akhirnya menjadi calon tetap. oke, Ya ini kalau saya hitung hampir setahun setengah ya, hampir ya. Kalau nggak salah setahun lebih lah mmm, gitu, tapi belum nyampe setahun setengah ya, oh, gitu. Dari mulai proses penjaringan ya, mmm, kayak gitu. Ya
lumayan Bang, gitu. Kalau Iya kita iya. jalan setahun capek Bang, Iya iya, kalau bener. jalan ya. Iya, jalan kaki. Nah, Begitu. apa apa kiat Abang nih untuk sekalian memperkenalkan diri, bahwa Abang caleg segala macam dan masyarakat bisa tertarik dengan Abang, kita fair aja ya, supaya tertarik dengan Abang. Apa metode yang Abang lakukan dari awal sampai saat ini, sampai kita ngobrol ini? Iya. Sampai mau Minggu Tenang nih? Nah, Kalau saya sih konsepnya tetap Bang, ya kan, bahwa saya apalagi saya juga pernah di organisasi pemuda, mhm, saya juga pernah terjun di masyarakat, iya, dan saya juga mungkin background juga memang ada di pendidikan. heeh, Ya barangkali dengan saya masuk ke ranah ini ya kan melalui DPRD kota, saya bisa, berkontribusi terhadap lingkungan melalui pemuda, kegiatan-kegiatan, apa namanya itu, kepemudaan. mhm, Saya bisa berkontribusi pada masyarakat, baik itu pembangunan, infrastruktur ataupun pembangunan yang lainnya. mhm, Dan juga saya juga bisa berkontribusi buat lembaga pendidikan yang ada iya di iya kita, iya khususnya yang ada madrasah-madrasah di Kota Depok. iya, Ya melalui apa, ya melalui kewenangan kebijakan, sebagai anggota mhm, DPRD, kan kayak gitu, ya kan. Sejauh ini yang saya lakukan seperti apa, ya saya silaturahmi saja, gitu mmm, kan. Saya berkenalan, ya kan, saya menyampaikan apa maksud, saya sebagai calon anggota DPRD, mhm, kemudian juga melalui kegiatan-kegiatan, kemasyarakatan, mhm, ya juga silaturahmi melalui door to door, bertemu dengan tokoh, mhm, ya kan, dengan teman-teman pemuda atau mhm, remaja Karang Taruna yang mungkin sejauh ini sudah kita lakukan sinergitas iya selama saya iya, di organisasi, mhm, ya kan. Mungkin dengan dasar itu, ya mereka akan melakukan sebuah penilaian, oke, kan gitu. iya, Kembali kepada mereka nih, heeh, kembali kepada remaja, kepada betul, pada masyarakat. masyarakat semua, Kalau memang mereka menganggap saya mampu, ya kan, mhm, saya layak, mhm, dan saya dianggapnya bisa nanti mhm, untuk menjadi jembatan mereka untuk mhm, pembangunan di lingkungan, Cipayung, Sawangan, Bojongsari atau Kota Depok, mhm, ya mereka punya hak untuk memilih saya, oke, gitu ya kan, berdasarkan hati nurani dan juga akal sehat, iya, kan begitu. cakep, iya. Begitu aja Bang. Dapil Abang mana aja? Cipayung, Sawangan, Bojongsari. Cipayung, Sawangan, Sawangan, Bojongsari, Bojongsari, udah 3 tiga tiga kecamatan. itu. Eee, kan waktu Abang gerilya tuh ceritanya gerilya Iya, turun ke bawah, mhm, kan nggak semua tuh kenal Abang tuh. iya, Taruhlah kalau Cipayung aman lah, iya, kenal Abang semua. mhm, Tapi ketika Abang masuk ke Bojongsari, iya, ke Sawangan segala betul. macam kan masih agak-agak ini tuh ada Iya, beberapa orang yang, iya "Ini pasti. siapa Ih, ini?" siapa sih dia nih? Itu gimana tuh, Bang? Gimana tuh ceritanya tuh? Seru Iya tuh. iya. Iya iya ya, mungkin kalau di Cipayung mungkin ya bisa dikatakan ya ada juga yang kenal saya di Heeh, Cipayung iya ya, Cipayung. gitu. Jangankan sampai ke Kecamatan Sawangan Bojongsari ya kan, di Cipayung yang masih 4 kelurahan sisanya aja juga, ya kan orang masih Heeh. nanya, "Nih siapa nih?" Kan gitu Oh ya. gitu. Ya kan ada Cipayung Jaya, Pondok Terong, Pondok Iya, Jaya, ya kan luas ada ya? Ratu Jaya kan Heeh gitu kan, heeh. Kecamatan Cimahi ada 5 kelurahan kan. Oh. Ya tapi, ya saya sih niatnya bismillah, kita pengen silaturahmi ya kan, kita minta doa dan dukungan, dan Mhm. kita mungkin bisa juga ingin berkontribusi kepada Mhm. masyarakat, kan kayak gitu. Gitu. Ya lagi-lagi ketika mereka ya kan, apa namanya, sudah ketemu, sudah mungkin sering kepada saya diskusi, sharing, ya kembali masyarakat yang akan menilai, Iya, kan betul. kayak Heeh gitu. heeh. Sawangan, Bojongsari pun demikian, kayak Oh gitu gitu. ya. Ya ketika kita ada teman, ada relasi, ya kan membukakan pintu kita untuk bisa silaturahmi, ya kita Iya. sampaikan Mhm. gitu kan. Ya alhamdulillahnya, ya kan dari 3 kecamatan ini ya ada lah kita teman-teman di setiap wilayah gitu Oke. kan. Ya mudah-mudahan dari wasilah itu Amin. Mhm. ya kan memberikan sebuah, dampak yang positif untuk, ke depannya, Heeh. begitu Bang, kan. Terima kasih Bang Ya Sobari udah datang sama-sama, ke tempat kami, ya, alhamdulillahirabbil alamin. amin. Terima kasih udah mau mampir, udah mau ngopi di sini bareng, Siap mau berbagi segala macam. siap siap. Insyaallah Allah meridhoi jalan Amin ya Allah, Abang, amin amin. Abang jadi, Mhm. entar kalau udah jadi main ke rumah dong. Insyaallah, iya kita Main ke tempat kita juga nih insyaallah, masih, siap siap. ya. Ye, kita minta yang terbaik dari Yang Kuasa ajalah, Amin ya. amin, ya Allah, Insyaallah, bismillah. amin. Terima Asih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. siap. Bro and sis, sampai jumpa. Ahai.